Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur karena Engkau baik. Hari ini terimalah setiap pujian penyembahan kami sebagai rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya saat Yesus disenangkan, kami pasti diberkati Tuhan. Dan malam hari ini, mari Tuhan, benarkan kami melalui firman-Mu, sehingga doa-doa orang benar besar kuasanya. Urapan Roh Kudus-Mu kami butuhkan, karena setiap firman-Mu ditulis atas ilham Roh Kudus, maka dengan Roh Kudus pula kami diberi pengertian. Kalau ada roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, setan iblis kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berhak di sini. Mari Roh Kudus ambil alih. Urapi setiap hati kami. Roh kami tunduk kepada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih WL, singer, dan pemain musik. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Kok lemes ya? Apa karena kehujanan? Shalom. Ada sukacita? Saudara, mukanya sepertinya tidak bersemangat. Atau karena melihat siapa yang di depan ini, kok orang baru, siapa, nggak dikenal. Ya puji Tuhan, orang-orang yang setia walaupun hujan. Inilah orang-orang yang setia. Amin. Iya, hujan kenceng banget. Saya tadi dari Bekasi untung siang. Jadi tadi saya ke Kelapa Gading langsung ke sini, jadi nggak kena macet. Kita berdoa untuk Bapak Gembala supaya tetap tiba dengan selamat. Amin. Ya. Baik, nama saya Riko Manansang. Iya, saya perkenalkan dulu. Saya berasal dari Sangir Talaut, tapi saya kelahiran Surabaya. Dan pekerjaan saya adalah musik, ya. Saya seorang musisi sekuler dulunya, 80-90, dari utara sampai selatan, di kafe-kafe, dan bergabung dengan Faris RM sebagai basis 6 tahun. Baru terakhir tahun 2002 saya main bersama Hari Anggoman di 1 jam bersama Niki Astria. Dan itulah yang membuat saya bertobat. Kenapa? Karena kesombongan. Kesombongan karena wow bisa main musik hebat. Dan lupa sama sang pemberi talenta itu. Lupa. Dan akhirnya saya main malam di kafe. Ditanya, Rick, lu orang Kristen ya? Kenapa emang? Kok Allah lu ada 3? Saya tidak bisa jawab. Kok Allah lu beranak? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada seperti Allah. Gue nggak bisa jawab. Itu sebabnya untuk mengakali supaya saya tidak dibully setiap main malam di night club, di kafe. Maka saya sekolah Alkitab. Keren nggak? Keren nggak? Tapi bukan untuk jadi pendeta. Cuma supaya bisa menjawab setiap pertanyaan teman-teman saya. Saya satu grup sama kakaknya Hari Anggoman, Nyong Anggoman. Grup itu masih ada sampai sekarang. Soul Rhythm Band namanya. Masih ada sampai malam hari ini. Dan setiap malam akhirnya saya bisa jawab. Main tenang dong, main tenang. Masalahnya pengaruh dari teman-teman musik itu kan kalau kita
tidak mempengaruhi, maka kita dipengaruhi. Kalau kita tidak mempengaruhi, maka kita dipengaruhi. Saya dipengaruhi. Dan mulailah obat-obatan. Tapi untungnya saya tidak sampai drugs. Cuma sampai di cimeng. Sampai dia, ya gele. Ya, sampai teman saya kalau gulung cimeng itu coba pakai gini. Langsung. Nah, saya dipaksa untuk ngisep itu barang. Dipaksa akhirnya saya isep-isep. Setelah isep-isep, main. Habis main malah terus, pindah. Maksudnya pindah chord. Saya pindah tempat. Chordnya tetap sama. Nah itu pengalaman saya, kenapa saya cerita latar belakang supaya Bapak Ibu tahu kenapa kok bisa jadi hamba Tuhan. Jadi kali waktu setelah saya sudah selesai sekolah Alkitab 2002, 2005 lever saya sirosis. Lever saya dibungkus oleh namanya itu apa? Hepatitis C itu apa sih? Sama apa? Virus hepatitis C membungkus lever saya sehingga lever itu membatu dan saya mulai panas dingin setiap sore, pagi dan sore pasti panas dingin. Periksa dokter, oh nggak apa-apa. Periksa lagi, akhirnya ke profesor dan dinyatakanlah lever saya hancur. Divonis, ini bisa setahun Pak ya, cuma setahun. Umur Bapak ini cuma setahun. Bapak punya mobil apa? Beli obatnya, namanya Pegasis. Kalau ada dokter di sini, namanya Pegasis. Jadi disuntik di perut seminggu sekali. Perut, kalau enggak di paha. Suntiknya enggak sakit, kecil. Cabutnya yang sakit 2.700.000. Nah itu yang sakit 2.700.000. Anak band dari mana uangnya? Kebetulan istri saya seorang dokter gigi dan akhirnya bisalah bayar itu ya. Tapi cuma 4 bulan saya tahan. Kenapa? Karena efek obat itu menjadi ketakutan dan keringat dingin. Jantung berdebar. Rasanya memang mau mati, mendingan mati saja deh. Tuhan panggil saya siap mati. Sudah kecewa. Gak bisa buat apa-apa. Gak bisa main musik, gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan panggil saya sudah siap. Gak dipanggil sama Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana. Amin. Amin. 4 bulan saya stop obat itu karena gak tahan. Prof, saya berhenti. Karena saya sudah tidak tahan dengan obat. Aduh nanti bahaya loh. Saya sudah tanggung risikonya. Oke, saya tidak tanggung, tanda tangan. Akhirnya 4 bulan selesai. Dan puji Tuhan, hari ini saya bisa ada di sini. Semuanya selesai. Semuanya dipulihkan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara dan saya sakit, tandanya Tuhan mengasihi kita. Jangan takut dengan penyakit. Artinya itu alarm buat kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta. Karena Dia memiliki segala organ tubuh kita. Amin. Yang penting kita kembali kepada Dia. 2006 saya selesai saya pulihkan. 2008 saya serahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan akhirnya sampai hari ini saya menggembalakan di GBI Glow di Bekasi. Jadi saya bilang Tuhan, ini menjadi komitmen saya bahwa Tuhan mengasihi saya. Sampai hari ini saya boleh memberitakan Injil, itu bukan karena saya. Karena Tuhan itu mau pakai setiap orang yang mau dipakai Tuhan. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan, ikuti proses Tuhan. Tidak gampang. Amin.
pertanyaannya hari ini. Hari-hari ini banyakkan orang cari berkat atau cari keselamatan. Jujur. Coba. Banyak orang cari berkat atau cari keselamatan. Yang mencari berkat, yang mengatakan gitu loh, artinya memberi pendapat mencari berkat. Saya. Halo? Saya kan nanya Bapak Ibu, kira-kira banyakkan orang nih, khususnya orang Kristen, hari-hari ini mencari berkat atau mencari keselamatan? Berkat. Dia lupa, sang sumber dari berkat itulah yang memberi keselamatan itu. Amin? Amin? Itu sebabnya malam ini saya mau share dengan Bapak Ibu dengan judul yang tadi saya sudah share, kunci kerajaan sorga. Sama-sama katakan kunci kerajaan sorga. Sama-sama katakan kunci kerajaan sorga. Kalau berbicara kunci kerajaan sorga, berarti ada pintu, betul? Betul? Boleh saudara cari pintu dimanapun ada, tapi kuncinya siapa? Oke, oleh sebab itu mari kita akan belajar. Buka Matius 16 ayat yang ke-15 dulu deh ya, yang ke-15. Bisa ya? Nah, ini pertanyaan siapa? Siapa yang bertanya? Yesus bertanya kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Yesus yang mengikuti dia. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jarang orang mengetahui Yesus itu siapa. Sejak dulu sampai sekarang orang tidak pernah tepat mengatakan Yesus itu siapa. Kecuali orang yang diurapi Roh Kudus. Namanya satu orang. Dari dulu sampai sekarang orang tidak pernah tepat menebak siapa Yesus. Kecuali orang yang diurapi Roh Kudus. Ya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Orang kadang melihat Yesus itu sosok nabi, sosok orang Yahudi, anaknya Yusuf dan Maria. Seperti mungkin orang lihat saya Riko, saya kalau di gereja orang tahu saya gembala. Tapi kalau di kampung, di RW, orang tahu saya seorang kepala rumah tangga. Tapi kalau di lingkungan musisi, saya seorang pemusik. Tapi orang tidak pernah tahu siapa sebenarnya diri saya. Ya, seperti itu ya. Jadi malam ini kita akan belajar, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini ditujukan kepada murid-murid. Saat itu ada di mana? Di Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi itu di bawah kaki gunung Hermon. Di situ ada namanya tempat namanya Banias. Ya, Banias itu dari kata Panias. Panias itulah dewa, ya, dewa-dewa orang-orang Iturea. Siapa orang-orang Iturea ini? Orang-orang Iturea adalah cucu cicitnya Ismail. Sekarang ada di situ. Di kaki Gunung Hermon, ya. Kalau saudara kalau ke Israel minta, kalau lagi ke Gunung Hermon, Pak mampir ke Banias. Itulah tempatnya di situ. Nah, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kenapa? Karena Yesus ragu dengan murid-muridnya. Berapa tahun murid-muridnya mengikuti Yesus? Berapa? 3 tahun. Jadi memang murid-muridnya itu baru mengenal sekitar 3 tahun. Bukan teman SD atau SMP. Belum ada SD, SMP. Ya. Artinya bukan teman main kecil. Jadi orang-orang pilihan. Nah, setelah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tidak ada yang satu mengetahui. Nah, mengenal Yesus itu ada dari 2 sisi. Sisi keilahiannya dan sisi kemanusiaan. Sisi keilahian dan sisi kemanusiaan.
Kalau sisi keilahiannya, dialah firman Allah yang adalah Allah. Yang setuju katakan amin. Sisi kemanusiaannya, dialah lahir dari benih manusia, yaitu Maria. Amin. Itu sebabnya dia dari bayi bisa bertumbuh. Oke? Oke? Halo? Masih bersama dengan saya? Sebagai manusia, dia betul-betul bertumbuh dari lahir sampai dewasa. Itu yang disebut skema. Sama-sama katakan skema. Skema itu bicara tentang kemanusiaan. Tapi firman Allah yang adalah Allah itu bicara tentang morpe. Sama-sama katakan morpe. Morpe itu apa? Morpe itu awal dan akhir tidak pernah berubah. Alfa dan Omega. Hanya Allah saja yang tidak bisa pernah berubah. Awal sampai akhir tidak pernah berubah. Itu kealahan Yesus. Amin. Mulai awal sebelum ada dunia dia sudah ada. Sampai akhir dunia tetap ada, kekal. Itu keilahiannya Yesus. Tapi kemanusiaannya punya awal. Punya awal kapan? Sejak lahir di Bethlehem. Kemanusiaan punya awal, tapi keilahiannya tidak berawal. Ya, kemanusiaannya punya awal. Nah, yang mati itu kemanusiaannya, bukan kealahannya. Amin. Allah tidak pernah mati. Gak ada amin. Allahku tidak pernah mati. Dan Yesus sebagai manusia sebenarnya bukan mati. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Ya, mengalahkan maut dan kemudian dia declare, maut, di mana sengatmu? Di mana sengatmu? Artinya satu-satunya yang tidak terjamah maut hanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kalau orang seberang tanya, kok manusia dijadikan Tuhan? Iya. Karena Yesus satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Amin. Kalau Michael Jackson bisa mengalahkan maut dan hidup selama-lamanya, serame-rame kita panggil Tuhan Michael Jackson. Amin. Kalau Gus Dur bangkit dan hidup selama-lamanya, kita panggil Tuhan Gus Dur. Kalau Nabi Musa bangkit dan hidup selama, kita panggil Tuhan Musa. Kalau Nabi yang itu bangkit, kita panggil juga Tuhan. Tapi maaf, di dunia ini hanya satu yang bisa mengalahkan maut. Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kalau ditanya, orang Manado bilang, kenapa itu nganape Yesus kok dijadikan Tuhan? Maaf, karena hanya satu-satunya bisa mengalahkan maut. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, hal-hal ini yang tidak pernah orang tahu. Makanya murid-muridnya pun tidak tahu. Dia hanya melihat, ini bayi Yesus yang lahir di Bethlehem. Bahkan Kainama bilang lahir di Nazaret. Tampeleng orang itu. Ini makanya Yesus tanya, jadi tetapi apa katamu, siapakah aku? Karena murid-murid hanya melihat kemanusiaannya. Dia tidak melihat keilahiannya. Nah, ayat yang ke-16. Maka jawab siapa? Simon Petrus. CEO Kristus, Ios tu teu tu zondos, engkaulah Mesias. Hamasya. Mesias. Banyak Mesias. Daud Mesias. Ya. Tapi diurapi oleh minyak. Minyak. Yesus Mesias diurapi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya gelar Ha-Ma-Si-Ha. Dia bicara tentang dialah raja, dialah imam,
dialah nabi. Jadi 3 gelar ini ada di pundak Yesus. Ada nabi seperti dia? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara percaya ini? Saudara percaya? Ya, karena kita sudah baca. Mungkin waktu kita sama-sama dengan murid-muridnya, kita mungkin tidak percaya. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa yang bicara ini? Siapa yang bicara? Ayo dijawab. Simon Petrus. Betulkah Simon Petrus yang bicara? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus, Petrus, engkau berbahagia, engkau Simon bin Yunus, sebab bukan elu yang ngomong. Kamu bilang, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan elu yang ngomong, melainkan Bapakku yang di surga. Amin. Jadi setiap Petrus ini tiba-tiba diurapi oleh Roh Kudus. Dan tidakkah dia menyatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebabnya setiap kita yang menyatakan Yesus Kristus Mesias, anak Allah yang hidup, dan satu-satunya juru selamat, kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saudara percaya itu? Percaya. Karena tidak seorang pun bisa mengaku Yesus Kristus itu Tuhan kalau tidak diurapi oleh Roh Kudus. Akhirnya saya biasanya mengajar Islamologi, tapi malam ini tidak. Karena banyak para artis yang saya layani, termasuk Asmiranda dan Jonas, sampai akhirnya kami nikahkan 2013 di Singapura. Ada lagi, ada mantunya Pak Regi, ya, presenter, Kartika Berliana, terus ada kemarin katanya Evi Ayu di sini ya. Evi Ayu pernah khotbah di sini, saksian. Itu juga teman dia vokalis saya dulu, ya, main malam. Nah, ada pertanyaan begini. Waktu Asmiranda terakhir bilang, Om, ada satu lagi pertanyaan belum. Kenapa? Yesus itu Tuhan. Oh iya, kenapa? Tuhan itu berdosa enggak? Ya enggak lah. Nah, kenapa dia dibaptis? Kenapa dia dibaptis, Om? Coba kira-kira menjawab apa? Bapak Ibu, kenapa Yesus dibaptis? Berarti Yesus berdosa dong. Ayo, jawab. Ada yang bisa jawab? Bantu saya. Alkitab katakan untuk menggenapi firman Allah. Apa yang bagaimana? Firman Allah yang mana? Coba. Jadi Yesus dibaptis. Nanti kalau saudara dapat pertanyaan ini, jawabannya seperti ini. Contoh ya. Contoh. Ini boleh lihat saya. Halo, Bro. Siapa namanya, Bro? Tony. Bapak Ibu kenal Pak Tony, Bro Tony? Halo? Kenal? Kenal betul? Hah? Sering lihat? Wow, WL-nya kan keren. Nah, Bro Tony ini ternyata saudara sepupunya Pak Jokowi. Ada yang ketawa. Ada. Saudara percaya nggak? Ada yang percaya? Ini teman dekatnya nih. Ini sepupunya Pak Jokowi, percaya? Hah? Loh, kita bertanya, aduh, jawab dulu sedikit. Bro, gimana ini? Percaya enggak? Dia sendiri aja nggak percaya. Saya tanya bahwa, saya katakan bahwa Pak Tony ini sepupunya Pak Jokowi. Saudara tertawa. Demikian juga waktu Yesus dikatakan, inilah Yesus ini anak Allah. Orang-orang Yahudi tertawa.
Tapi waktu saya bicara begini, tiba-tiba di depan situ ada 2 truk kostrad. Ting ting ting. Turun 2 truk kostrad. Siap! Masuklah pas pampres. Pas pampres masuk. Dia masuk, dia periksa. Aman, clean, bersih semua. Tidak ada bom, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Kalau ada pas pampres, siapa yang masuk? Jokowi masuk. Assalamualaikum. Salam. Ada Bro Tony di sini? Ada Bro Tony? Oh ini. Wow, apa kabar? Udah lama ketemu. Inilah saudara sepupuku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara percaya? Saudara percaya? Kenapa saudara percaya? Karena Pak Jokowi sendiri yang bicara. Waktu Yesus keluar dari air, siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selama ini orang-orang tidak percaya bahwa dia anak Allah. Bapa yang berkata seperti itu. Buka Yohanes 1 ayat 31. Yohanes 1 ayat 31. Coba. Jadi untuk menggenapi firman Allah, ini firman Allahnya. Dan Yohanes Pembaptis berkata begini, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tidak mengenal siapa Yesus ini. Tetapi untuk itulah aku, Yohanes Pembaptis, datang dan membaptis dengan air supaya Yesus dinyatakan kepada Israel yang keras terkuk ini. Inilah anakku. Bapak lo yang ngomong, bukan Satpol PP. Amin. Bapak yang ngomong, pasti percaya. Amin. Jadi itu pertanyaannya. Om gimana ya? Dan saya tanya, jawab begitu. Dan akhirnya kami nikahkan mereka di Singapura ya. Di Tiberias Church. Ada teman saya di sana. Frans de Koalo. Itu. Jadi Bapak Ibu, aku sendiri pun, coba balik lagi ke Matius 16. Ya. Setelah Petrus menyatakan, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Siapa yang menyatakan juga? Siapa? Siapa yang menyatakan? Bapa juga. Sudah 2 kesaksian. Belum nanti di gunung apa itu? Bukan Horeb, apa? Tempat konfigurasi. Itu juga dinyatakan. 3 kali Bapak menyatakan. Masih kurang percaya. Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Ayat berikutnya, ayat 17 katakan begini. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku. Berarti setiap kita yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Bapa Allah adalah roh. Roh itu mengurapi roh kita untuk menyatakan siapa Yesus. Amin. Saudara, kalau dengar kata Bapa itu apa sih? Bapa itu bukan biologis ya, bukan Bapa laki-laki, bukan. Bapa Abba itu artinya sumber segala sesuatu. Sumbernya dari Dia. Kehidupan, mujizat, sukacita, damai sejahtera, kasih, sumbernya dari Dia. Itu Bapa. Dia orang yang berbahagia. Karena mujizat yang terbesar di dunia ini bisa mengenal Yesus. Amin. Bisa mengenal sang sumber itu. Saudara punya harta banyak. Kalau nggak kenal Yesus, pret. Amin. Gak ada sukacita. Dan aku pun berkata kepadamu, kepada Simon, engkau adalah Petrus, batu karang. Dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan Petrus,
Petrus mengaku apa tadi? Mengaku apa? Engkaulah Mesias, anak yang Allah. Di atas pengakuanmu Petrus, aku Yesus akan mendirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak akan menguasai. Yang pertama kita mengaku Yesus Kristus anak Allah berarti kita berbahagia. Yang kedua adalah lepas dari, halo, konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Yang kedua lepas dari maut. Saudara, maut itu apa sih? Maut itu apa? Kematian. Kematian itu apa? Kematian itu apa? Lapuk tubuh ini. Lapuk tubuh ini. Jadi tanah lagi, itu maut. Saudara mau tinggi, pendek, gemuk, kurus, putih, hitam, belok, sipit, keriting, lurus. Kalau dawat datangnya maut, datangnya mati, tetap mati. Amin. Yang enggak amin juga tetap mati. Ya, tetap mati kita. Tapi tubuhnya yang mati. Tapi kita bukan tubuh ini. Kita adalah roh. Karena kita anak Allah. Kita adalah roh yang akan mengenakan tubuh yang kekal nanti. Amin. Nah, itu sebabnya dikatakan yang kedua engkau dapat bonus. Alam maut tidak akan menguasai kita. Amin. Setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan tidak pernah terjamah maut. Haleluya. Dan ketiga, apa bonus yang ketiga setelah kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Ayat yang ke-19. Nah ini, kepadamu, ya kepada Petrus lagi. Karena yang mengaku hanya Petrus, baru Petrus. Nanti menyusul yang lain. Kepadamu Petrus, bonus yang ketiga apa? Aku akan kuberikan kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Saudara sudah memiliki kunci kerajaan sorga? Mana? Mana? Sudah memiliki kunci kerajaan sorga? Ya, itu dia. Jadi kalau saya dipanggil Tuhan, Riko Manansang, ayo sodepe waktu, mari anak. Mari, masuk. Ketemu pintu kan? Pintu sorga. Loh kalau ada bicara kunci, tentu pasti ada pintu. Bayangkan orang-orang di seberang. Setiap tahun, ntar lagi nih. Ini tetangga saya, junior saya, Arman Maulana. Pintu sorga, di mana engkau berada, bagaimana caranya kami memasukinya. Pintu sorga. Setiap tahun cari pintu sorga. Kalaupun ketemu pintunya tidak ada kunci. Amin. Kalau kita sudah pintu, Yesus katakan akulah pintu itu, betul? Amin. Dan akhirnya kunci kerajaan surga, akui dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Riko Manansang, pas ketemu pintu, saya Riko Manansang, mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, dan satu-satunya juru selamat dunia. Ding dong. Ada passwordnya. Amin. Kita sudah punya password. Sama-sama katakan, saya sudah punya password. Saya sudah punya kunci kerajaan sorga. Jangan dijual kunci itu. Amin. Bagikan kepada orang lain. Supaya mereka pun menikmati sorga. Bersama-sama dengan kita. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu, yang utama dalam hidup ini bukan berkat. Tapi keselamatan. Amin. Saudara mau kaya tapi kalau nggak selamat juga percuma. Mau ganteng nggak selamat juga percuma. Apalagi jelek nggak selamat. Aduh. Ya. Iya jadi mari pegang Yesus. Jangan sampai dijual.
Sampai kita menjual Yesus. Yesus nggak jamin. Pokoknya saya sudah kasih keselamatan. Tergantung kita responnya seperti apa. Ya, respon seperti apa. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bicara tentang kuasa. Apa? Kuasa. Saya sama-sama katakan, aku diberi kuasa. Sama-sama katakan, aku diberi kuasa. Kenapa kok yakin? Karena Roh Kudus beserta dengan kita. Engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas. Amin. Jadi tidak usah panggil-panggil yang lain. Saudara berkuasa. Kita yang ragu. Ini HP siapa ini? Ini HP siapa ini? Nih Mama, ini kuasa ya. Kuasa ini, saya Tuhan kasih kuasa ini. Bro, siapa namanya? Ini kuasa. Gunakan kuasa itu. Tapi kadang-kadang kita kembaliin sama Tuhan. Nah, ya kan, Bapak, saya dapat kuasa ini. Terus ketemu orang sakit, orang. Tuhan sembuhkan dia dong, dikembaliin. Kita dalam nama Yesus bertekuk lutut itu. Setan dan teman-temannya takut nama Yesus Kristus. Jangan dikembaliin kuasanya itu. Amin. Karena kita sudah diberi kuasa. Kita yang memakai itu kuasa itu. Jadi diam. Saudara berkuasa loh. Kalau saudara ragu-ragu, iblis yang berkuasa buat kita. Hati-hati. Tuhan sudah beri kuasa. Yang pertama, kuasa apa? Engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas engkau. Pertama, kuasa itu membebaskan kita dari roh ketakutan. Kedua, roh sombong. Ketiga, roh suka gosip. Keempat, roh iri hati. Kelima dan terus semua yang jahat-jahat dia usir semua. Amin. Amin. Jadi kuasa itu dulu merubah kita dulu. Bukan kita, kok saya sudah diterima kuasa, saya mau merubah orang itu. Enggak bisa, kita dulu rubah, baru bisa merubah orang lain. Amin. Amin. Saya kasih contoh. Boleh anak musik, aduh teman saya nih. Ini junior saya, anak musik coba. Yuk, mulai dari WL dulu. Dari WL dulu. Ini hatimu ya, ini hati. Nah, ini duduk. Ini roh fitnah. Ayo, Mas Todi. Saya cuma contoh 3. Ini roh dendam. Duduk sini. Kan hatinya duduk. Nah. Ayo main bass. Temen gak ada. Buat contoh aja. Ya. Nah, ini roh penakut. Hatimu diduduki sama roh-roh seperti ini. Terus Roh Kudus mau duduk di mana? Makanya di dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau, pergi keluar, pergi. Hatimu diduduki oleh Roh Kudus. Amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita tidak akan bisa beri kuasa itu, menikmati kuasa itu kalau kita masih ada roh-roh seperti itu. Oke? Makanya kita takut berdua orang. Karena kita sendiri belum benar. Halo? Saya dengar Pak Kepala di sini punya hikmat, punya karunia seperti itu. Bapak Ibu juga bisa. Amin. Karena yang menyembuhkan bukan kita, tapi Tuhan. Amin. Mau praktekkan? Mau praktekkan? Kalau sering besuk orang, besuk di rumah sakit, saya selalu bicara keras-keras. Ibu si Mamora, sakit apa? Oh,
saya sakit jantung. Oke, saya berdoa ya. Tuhan Yesus berkati Ibu Sibamora supaya jantungnya dipulihkan. Karena Engkaulah yang pemilik semua jantung yang baik. Sebelah kiri dengar, kanan dengar. Amin. Pasti punya harapan mereka, walaupun tidak seiman. Aduh, kenapa di sebelah? Tapi doain, saudara pindah ke sebelah. Bu, sakit apa? Atau Pak, sakit apa? Biasanya yang nolak itu saudaranya. Tapi yang sakit itu pasti mau. Mau nggak saya doakan? Oh, pindahin lagi ke sana. Saudara, ada yang mau. Tidak usah takut, kita tidak usah malu. Didoakan dalam nama Yesus ini yang lumpuh berjalan. Enggak jalan, kita enggak usah malu. Kan bukan kita. Yang penting kita sudah berdengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berkuasa di sorga dan di bumi. Itu masuk langsung. Mungkin kita pulang dia berdiri, kita enggak tahu. Kalau enggak sembuh, enggak apa-apa. Tapi kalau sembuh. Kalau sembuh gimana? Kalau sembuh bagaimana? Jadi saudara, kita sudah diberi kuasa, amin. Kunci kerajaan surga sudah sama kita. Mari, berani, bersihkan dulu hidup kita. Supaya kuasa itu ada di dalam hidup kita. Mau lakukan itu? Mau lakukan? Apa yang kau ikat di dunia ini, hei setan iblis, kami ikat di dalam nama Yesus akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia, hei setan iblis, kami lepaskan di dalam nama Yesus akan terlepas di surga. Dan akhirnya karena mujizat, paling banyak orang bertobat karena menerima mujizat. Amin? Amin? Iya. Sembuh dari sakit, itu mujizat. Naik lagi dari kebangkrutan, itu mujizat. Keluarga dipulihkan, itu mujizat. Maka banyak orang bertobat karena menerima mujizat. Amin? Ya sudah. Sampai sini saja. Mau panjang pendek, full sama. Kenapa saya cerita itu? Bukan karena mata duitan. Memang ada cerita pendeta mata duitan. Setiap hari dia punya telepon dia buka. Kapan bunyi undangan khotbah? Sekali waktu hari Minggu pagi, tering. Ya Pak Pendeta, boleh khotbah jam 10? Oh boleh, kosong kan? Kosong. Kenapa kok? Bapak Gembala kemana? Bapak Gembala sakit, masuk rumah sakit. Oke, pergi. Dia cepat mandi, di kamar mandi dia terpeleset. Tudak! Ini kena pinggirannya bak mandi dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Pendeta mata duitan meninggal. Akhirnya taruhlah di ruang tamu. Peti datang, ditaruh kan, karena dia meninggalnya begini jadi tangannya di luar. Maka diikatlah sama tali rafiah kan. Mau ditutup, terlepas lagi. Mau ditutup, terlepas lagi. Akhirnya ada ibu-ibu tak, oh ini pendeta mata duitan. Ditaruh amplop, dia tutup sendiri begitu. Karena ayo, jangan cuma pendeta, pemain musik juga hati-hati loh. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan, kita saling mendoakan ya. Saya butuh doa Bapak Ibu, saya juga berdoa buat Bapak Ibu. Karena musuh kita bukan melawan darah dan daging. Roh itu sangat kuat, tapi hari ini Roh Kudus mengurapi kita semua. Amin. Saya udah makin berdiri. Baik, kita angkat pujian ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan, telah ku tetap setia.
Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami boleh diingatkan kembali, tujuan kami adalah kerajaan surga, bukan berkat-berkat. Berkat itu menjadi bonus buat kami, asalkan kami mengutamakan Yesus Kristus dalam hidup kami. Dan Tuhan sudah memberikan kunci kerajaan surga, yaitu mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat anak Allah yang hidup. Maka hidup kami dijamin oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dan malam hari ini firman-Mu sudah menegur kami, supaya kami terus berpegang kepada Yesus, tidak meninggalkan Yesus, sehingga hidup kami dipelihara. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, Kau mengetahui keadaan mereka saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat mereka yang terbaik Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah, beri jalan keluar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ibadah kami, doa kami tidak pernah sia-sia. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Berkati kami yang sudah melayani, Tuhan berkati. Karena kami tahu pelayanan adalah suatu kehormatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan memberkati kami semua. Bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tetap menyertai kami sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin.